Dugaan penyelewengan dana BOK atau lebih dikenal dengan nama biaya operasional kesehatan, di lingkup wilayah kerja Puskesmas Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, menuai perhatian. Pasalnya diduga ada unsur kesengajaan dan pemufakatan jahat berbau KKN. Korupsi kolusi nepotisme yang diduga diselewengkan oleh bendahara, bekerja sama dengan Kepala Puskesmas Tegal Gede, yang berstatus suami istri tanggal 29 Juni tahun 2021. Salah satu karyawan Puskesmas Tegal Gede, yang enggan mengemukakan identitasnya, bahwa diduga banyak kejanggalan pada proses pelaporan yang dilakukan oleh salah satu oknum karyawan bagian teknis Puskesmas Tegal Gede, yang berinisial SS. Diduga ada oknum karyawan atau pegawai Puskesmas berinisial SS, bagian teknis membuat pelaporan dana BOK tahun 2017 sampai tahun 2018 tidak sesuai, dan bendahara dengan inisial Y, selaku bendahara Puskesmas tersebut diduga menghabiskan dana sejumlah program dimaksud, berkisar kurang lebih 1 miliar, bekerja sama dengan inisial H sebagai kepala, dan keduanya berstatus suami istri, ujar salah seorang karyawan Puskesmas yang enggan menyebutkan namanya kepada Gerbang Indonesia. Dugaan KKN pada wilayah kerja Puskesmas Tegal Gede, dikuatkan adanya dugaan penyelewengan setelah salah satu narasumber yang enggan disebut identitasnya, mengatakan kepada awak media, bahwa di tahun 2017 sampai tahun 2018 Puskesmas Tegal Gede, mendapatkan dana bantuan biaya operasional kesehatan BOK, kurang lebih 1 miliar per tahun. Namun diduga ada uang yang digelapkan oleh bendahara, beserta kapus karena banyak data yang tidak sesuai, dan faktanya, status mereka suami istri. Bila kita cermati Permenkes nomor 61 tahun 2017, dan Permenkes nomor 43 tahun 2018, tentang petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan BOK di lingkup Puskesmas, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C diarahkan untuk mendukung operasional dan meliputi lainnya. Sejak mulai pencairan terhitung di bulan Juli, hingga akhir bulan Desember tahun 2018, diduga digelapkan oleh bendahara, hingga saat ini, belum juga dapat diberikan kepada bagian pemegang program, atau penanggung jawab program tersebut, ujar sumber yang enggan disebut identitasnya itu. Ya Pak, diduga ada beberapa program yang disinyalir mandek alias tidak jalan, ya nanti Bapak bisa langsung komunikasi sama karyawan-karyawan lain, ucapnya. Isu penyelewengan direspon pemuda pelopor Jabar, Ade Burhan, plus sebagai pendiri serta ketua Yayasan El Fatih Garut, akan melakukan konfirmasi kepada Bendahara Puskesmas Tegal Gede tahun 2017 sampai tahun 2018 yang berinisial Y, serta kepada Kapus secepatnya. Kami akan coba konfirmasi dan klarifikasi perihal isu ini, soalnya permasalahan Puskesmas langsung bersentuhan dengan rakyat. Kalau indikasi dan dugaan ini sesuai data dan fakta kita akan dorong ke penegak hukum dalam pembuktian kebenaran, ujar Atbur sapaan akrabnya. Kami pun sudah coba konfirmasi via media WhatsApp kepada Kapus, namun lebih baik besok saja, di kantor secara langsung, biar substansi pencarian informasinya utuh, sambung Atbur. Lebih lanjut, Atbur dan timnya akan menemui Kepala Puskesmas, yang berinisial H di kediamannya, apabila esok tidak ada di kantor untuk mempertanyakan lebih jelas dana BOK di tahun 2017 sampai tahun 2018. Kami akan kawal sampai beres, dan akan menemui Kepala Puskesmas Tegal Gede, di kediamannya, untuk mempertanyakan terkait dana BOK di tahun 2017 sampai tahun 2018 yang diduga banyak penyelewengan, jelas Atbur. Ada amanat aturan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2017 pada poin 5 menyebutkan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan, dan status Kapus beserta bendahara merupakan suami istri, jelas dugaan KKN kuat, lanjut Atbur dengan tegas. Dikuatkan lagi dengan aturan, jika mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 73 Ayat 7 menjelaskan mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan, pungkasnya. Selanjutnya, Atbur
akan berkoalisi bersama teman-teman media, serta membentuk tim untuk melanjutkan dugaan penyelewengan dana BOK yang diduga dilakukan oleh Bendahara Puskesmas Tegal Gede bersama Kapus kepada aparat penegak hukum (APH) dalam waktu dekat ini, apabila diketemukan berbagai kejanggalan.